Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Peter dengan NIM 2024-02-075. Baik, di video kali ini saya akan mereview materi sumber daya manusia atau MSDM dari kelompok pertama sampai dengan kelompok akhir. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi seluruh sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan strategi dalam MSDM. Pendekatan strategi dalam manajemen sumber daya manusia merupakan proses terhadap tuntutan lingkungan bisnis yang berkembang dengan mengintegrasikan strategi MSDM ke dalam strategi organisasi atau perusahaan. Secara keseluruhan, perusahaan dapat menciptakan sinergi yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan manajemen sumber daya manusia strategi menjadi sangat penting bagi organisasi perusahaan yang ingin mencapai keberhasilan dan keunggulan bersaing di era modern saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan dan perekrutan MSDM. Perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia merupakan dua aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia. Tanpa perencanaan, baik organisasi bisa mengalami kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Kemudian berikutnya itu pelatihan manajemen sumber daya manusia. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan dan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia. Organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini menjadi tanggung jawab yang bersangkutan pada sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatannya atau fungsi saat ini. Pelatihan dan pengembangan bukanlah solusi yang dapat menyelesaikan semua persoalan organisasi, tapi lembaga atau sebuah institusi mengarah pada peningkatan kerja para karyawan atau tenaga kerja yang baik dan benar. Dan tujuan pelatihan adalah bentuk perubahan sikap, pengalaman, dan bahkan performasi kerja. Materi berikutnya yaitu pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah proses strategi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, potensi individu dalam organisasi. Proses ini mencakup pelatihan, pengembangan karir, mentoring, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan. Pengembangan karyawan merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berperan dalam meningkatkan kinerja baik itu individu dan bahkan organisasi. Kemudian materi berikutnya itu kompensasi dalam perusahaan. Kompensasi dalam perusahaan, elemen penting dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan itu melalui sistem kompensasi yang tepat. Perusahaan tidak memberikan penghargaan atas kontribusi karyawan, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi seperti produktivitas dan loyalitas kerja. Kompensasi terdiri dari kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga kepuasan kinerja karyawan terhadap perusahaan, baik perusahaan itu sendiri maupun perusahaan organisasi. Baik, materi berikutnya itu manajemen kinerja karyawan. Manajemen kinerja karyawan adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajer atau atasan untuk mengatur, mengevaluasi, meningkatkan prestasi jika karyawan secara berkelanjutan. Penilaian kinerja untuk memotivasi karyawan
agar perusahaan maksimal dan setiap tugas yang diberikan dan membantu perusahaan mengembalikan keputusan terkait dengan promosi maupun peningkatan kompensasi SDM. Penilaian kinerja bukanlah hukum, melainkan untuk perhatian pimpinan terhadap karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kompensasi mereka. Motivasi kerja dan iklim komunikasi organisasi juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Tapi selain itu juga pelatihan dan disiplin kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil kerja karyawan. Mengapa? Karena penghargaan yang diberikan kepada karyawan baik berupa insentif finansial maupun non finansial juga berperan dalam meningkatkan kinerja loyalitas terhadap karyawan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kegiatan kerja kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.